Firman Tuhan Harian. Tuhan menjadi daging karena tujuan pekerjaannya bukanlah roh iblis atau sesuatu yang tidak jasmaniah, melainkan manusia yang berasal dari daging dan telah dicemari iblis. Justru karena daging manusia telah dicemari, maka Tuhan menjadikan manusia sebagai tujuan pekerjaannya. Apalagi karena manusia adalah sasaran kecemaran, Dia menjadikan manusia satu-satunya tujuan pekerjaannya di semua tahap pekerjaan penyelamatannya. Manusia adalah makhluk fana dengan darah dan daging, dan Tuhanlah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Dengan cara ini, Tuhan harus menjadi daging yang berciri sama dengan manusia untuk melakukan pekerjaannya, sehingga pekerjaannya tersebut bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Tuhan harus menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya dengan tepat, karena manusia itu terdiri dari daging dan tidak mampu mengatasi dosa ataupun melepaskan dirinya dari kedagingan. Meskipun hakikat dan identitas Tuhan yang berinkarnasi sangat berbeda dari hakikat dan identitas manusia, namun penampakannya identik dengan penampakan manusia. Dia memiliki penampakan seorang manusia normal, serta menjalani kehidupan manusia normal. Dan mereka yang melihatnya tidak bisa membedakan dia dari manusia normal. Penampakan dan kemanusiaannya yang normal ini cukup bagi dia untuk melakukan pekerjaan ilahinya dalam kemanusiaannya yang normal. Dirinya dalam daging memungkinkan dia untuk melakukan pekerjaannya dalam kemanusiaannya yang normal dan membantunya melakukan pekerjaannya di antara manusia. Dan terlebih lagi, kemanusiaannya yang normal membantunya melaksanakan pekerjaan keselamatan di antara manusia. Meskipun kemanusiaannya yang normal telah menyebabkan banyak kegemparan di antara manusia, kegemparan semacam itu tidak mempengaruhi dampak normal dari pekerjaannya. Singkatnya, pekerjaan dalam dagingnya yang normal adalah keuntungan tertinggi bagi manusia. Meskipun kebanyakan orang tidak menerima kemanusiaan normalnya, pekerjaannya tetap bisa efektif, dan hasil ini diraih berkat kemanusiaan normalnya. Hal ini tidak diragukan lagi. Dari pekerjaannya dalam daging, manusia memperoleh keuntungan berlipat kali lebih banyak daripada apa yang dipahami manusia mengenai kemanusiaannya yang normal. Dan pemahaman semacam itu pada akhirnya dikesampingkan oleh pekerjaannya. Dan hasil yang telah dicapai oleh pekerjaannya, yang berarti pengetahuan manusia akan Dia, jauh lebih banyak daripada pemahaman manusia tentang Dia. Tidak ada cara yang bisa membayangkan atau mengukur karya yang Dia lakukan dalam daging, karena kedagingannya tidak sama seperti kedagingan manusia. Meski bungkusnya identik, hakikatnya tidak sama. Dagingnya menghasilkan banyak pemahaman di antara manusia tentang Tuhan,
Selain itu, dagingnya juga memungkinkan manusia memperoleh banyak pengetahuan dan bahkan bisa menaklukkan siapapun yang memiliki bungkus serupa. Karena dia bukan sekedar manusia, tetapi Tuhan dengan bungkus manusia, dan tidak ada yang benar-benar dapat mengerti atau memahami Dia. Tuhan yang tak terlihat dan tak berwujud, dicintai dan disambut oleh semua orang. Jika Tuhan hanyalah roh yang tidak terlihat oleh manusia, sangat mudah bagi manusia untuk percaya kepada Tuhan. Manusia bebas berimajinasi, dapat memilih citra apapun yang dia sukai sebagai citra Tuhan untuk menyenangkan dirinya dan membuat dirinya merasa bahagia. Dengan cara ini, manusia dapat melakukan apapun yang paling menyenangkan bagi Tuhan, seperti yang dibayangkannya sendiri. Dan apa yang Tuhannya paling inginkan tanpa ada kesangsian. Terlebih lagi, manusia percaya bahwa tidak ada yang lebih setia dan taat kepada Tuhan selain Dia, dan bahwa orang lain adalah anjing kafir dan tidak setia kepada Tuhan. Bisa dikatakan, inilah yang dicari oleh mereka yang percaya kepada Tuhan yang samar dan Tuhan yang berdasarkan doktrin. Apa yang mereka cari sama saja dengan sedikit variasi. Mungkin saja bayangan Tuhan dalam imajinasi mereka berbeda, namun hakikatnya sebenarnya sama.